Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Revi Mariska dengan NPM 21140162. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu yaitu Ibu Revi Pasapitri. A. Konsep belajar dan pembelajaran. Pertama, konsep belajar. Menurut Lindgren, belajar sebagai proses perubahan tingkah laku yang relatif, permanen, dan perubahan tersebut disebabkan adanya interaksi individu yang bersangkutan dengan lingkungannya. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh setiap individu, sehingga terjadi perubahan yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan, tidak bisa membaca menjadi bisa membaca, dan sebagainya. Belajar adalah suatu proses perubahan individu yang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya ke arah yang lebih baik maupun tidak baik. Yang kedua, konsep pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung serentetan perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pembelajaran terdapat sejumlah tujuan yang hendak dicapai. B. Hakikat belajar dan pembelajaran. Yang pertama, hakikat belajar. Secara harfiah, belajar adalah yang tidak tahu menjadi tahu. Secara keilmuan, belajar merupakan perilaku kognitif yang memerlukan tingkat keterbukaan kondisi tertentu yang akan menghasilkan perubahan perilaku atau disposisi untuk bertindak. Menurut Nana, pada hakikatnya, proses belajar mengajar adalah proses komunikasi. Kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan satu dunia komunikasi tersendiri di mana guru dan siswa bertukar pikiran untuk mengembangkan ide dan pengertian. 2. Hakikat pembelajaran. Secara umum, istilah belajar dimaknai sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Dengan demikian, maka pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. C. Tujuan belajar dan pembelajaran. Yang pertama, tujuan belajar. Menurut Sudirman, secara umum ada 3 tujuan belajar, yaitu untuk memperoleh pengetahuan, untuk menanamkan konsep dan keterampilan, dan untuk membentuk sikap. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Pembelajaran merupakan salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Segala kegiatan pembelajaran muaranya pada tercapainya tujuan tersebut. Dilihat dari sejarahnya, tujuan pembelajaran pertama kali diperkenalkan oleh B.F. Skinner pada tahun 1950 yang diterapkannya dalam ilmu perilaku dengan maksud untuk meningkatkan mutu pembelajaran. D. Ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Yang pertama, ciri-ciri belajar. Jamara menyatakan, jika hakikat belajar adalah perubahan tingkah laku, maka ada beberapa perubahan tertentu yang dimasukkan ke dalam ciri-ciri belajar. A. Perubahan yang terjadi secara sadar. B. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional. C. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. D. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Yang E. Perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. F. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. 2. Ciri-ciri pembelajaran. Memiliki tujuan yaitu untuk membentuk peserta didik dalam suatu perkembangan tertentu. Terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan untuk didesain mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fokus materi ajar terarah dan terencana dengan baik. E. Prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. 1. Prinsip-prinsip belajar. Menurut H. Malik, William Burton, seorang pakar pembelajaran di Amerika Serikat, menyimpulkan uraiannya yang cukup panjang tentang prinsip-prinsip belajar, yaitu proses belajar ialah pengalaman, berbuat, mereaksi, dan melampaui. Proses itu melalui bermacam-macam ragam pengalaman dan mata pelajaran yang terpusat pada suatu tujuan tertentu. Berkaitan dengan proses pembelajaran, menurut Dimyati dan Mujiono dan Abdurrahman, guru dituntut untuk mampu mengembangkan potensi yang ada pada siswa secara optimal. Yang kedua, prinsip-prinsip pembelajaran. Kata prinsip berasal dari bahasa Latin
asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip merupakan sebuah kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam berpikir atau bertindak. F. Teori-teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama, teori deskriptif dan perspektif. Kedua, teori belajar behavioristik. Yang ketiga, teori belajar kognitivistik. Yang keempat, teori belajar humanistik. Yang kelima, teori belajar konstruktivistik. Kesimpulan dari presentasi saya ialah setiap orang, baik disadari maupun tidak, selalu melaksanakan kegiatan belajar. Kegiatan harian yang dimulai dari bangun tidur sampai tidur kembali akan selalu diwarnai oleh kegiatan belajar. Efektivitas belajar yang dilakukan oleh mahasiswa di perguruan tinggi tidak semata-mata ditentukan oleh derajat pemilikan potensi peserta didik yang bersangkutan, melainkan juga lingkungan, terutama pendidik yang profesional. Dengan demikian, profesionalitas pendidik merupakan totalitas perwujudan kepribadian yang ditampilkan sehingga mampu mendorong peserta didik untuk belajar efektif. Cukup sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.